Terus yang Puspa Mangkara ya, Bu Kepala Bu Triwulanti, terus kemudian Ibu Gurunya Ibu Agustin Rahayu. Siap ya. Tadi sudah sarapan belum? Dapat MBD Ibu Amal. Oh iya, buatan gratis ya enggak? Sudah siap lagi. Iya. Bu Tri, apakah apa itu pernah menyusun RKT? Kebetulan setiap tahun kita memang bikin RKT-nya dan juga melibatkan seluruh unsur dari kepala sekolah, guru, komite dan juga yayasan. Jadi kita melibatkan semua agar transparan. Iya. Bukti-bukti fisik yang telah ada Sudah siap semua. siap semuanya untuk RKT, ada notulan. Undangan, daftar haji dan juga dokumentasi Iya. kita menyusun RKT tersebut. Dan saya kalau habis tersusun RKT itu kan butuh biaya gitu. Terus itu dituangkan ke apa? Di RAPBS kami, jadi kita susun barang-barang pendapatannya berapa, untuk pengeluarannya berapa, dan kebetulan untuk pengeluaran kita sesuaikan dengan rapot pendidikan Ibu. Di melalui rapot pendidikan yang kurang apa kita tuangkan di situ. Ini sebagian yang di sini komponen-komponen yang kurang kami alokasikan ke komponen tersebut. Seperti itu. Iya, betul. Terus kemudian ketika penjenengan sudah menyusun RKT, RAPBS itu penjenengan pasti akan tahu manfaatnya. Manfaatnya apa itu? Manfaatnya lebih terukur, Ibu, lebih terukur, lebih tepat sasaran. Kalau saya bilang lebih apa namanya, tidak misalkan oh ini butuhnya ini, kita sudah punya anggarannya. Seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan, tepat sesuai kebutuhan yang kami butuhkan pada ajaran tersebut. Iya, betul ya. Terus kemudian pada RKT, nah masih di RKT ini. Di RKT itu apakah penjenengan tuangkan juga untuk pembiayaan pembuatan kurikulum? Mungkin saya tuangkan di situ juga. Karena pembuatan kurikulum juga kami melibatkan semuanya. Tentunya di kurikulum tersebut juga isinya banyak sekali Ibu, menyangkut, kalau saya bilang kurikulum itu adalah nyawa suatu lembaga. Jadi sangat butuh sekali di situ. Untuk apakah di situ juga dianggarkan terkait dengan peningkatan mutu guru? Pastinya Ibu, karena penting sekali capaian pembelajaran anak itu bisa dikatakan berkualitas ketika ibu gurunya juga berkualitas. Iya, betul. Ya. Jadi pastinya untuk guru-guru kami prioritaskan juga. Pokoknya kalau dalam pembelajaran mendalam ini kan tentunya yang dipentingkan itu murid dan murid gitu ya. Artinya apa? Pelayanan gurunya juga harus itu maksimal. Ya. Terus kemudian ketika penjenengan menyusun masih di RKT ya, apakah ada muatan terkait kegiatan-kegiatan anak-anak yang menyasar pada tujuan di visi misi? Ada Ibu. Mesti ada ya pembiayaan. Misalkan ketika kita ada kegiatan di outdoor, ada kegiatan di outing kelas, seperti itu tetap harus memerlukan biaya. Betul. Iya. Terus kemudian Bu Agustin. Bu Agustin untuk apa itu kurikulum tentunya juga paham ya, soalnya dengan juga diajak menyusun kurikulum, terlibat juga menyusun yang lain-lainnya gitu. Itu isi kurikulum itu apa saja? Ada visi misi, tentu itu visi misi paling tidak bu guru dan bu kepala sekolah itu nanti visi misi harus hafal ya. Terus kemudian kalau sudah penjenengan mengenal dengan kurikulum, otomatis penjenengan juga sudah bisa menyusun mau belajar.
Artinya apa? Mempersiapkan untuk pembelajaran, persiapan. Terus kemudian mengajar. Nah, setelah selesai mengajar tentunya ada apa? Evaluasi. Betul. Nah, penjenengan setelah di dalam evaluasi tentunya mengamati anak-anak itu dengan memakai alat. Nah, alatnya apa itu? Checklist, anekdot, checklist, ada hasil karya. Nah, terus foto berseri. Ya, itu harus dilakukan. Karena apa? Karena apa, Bu? Evaluasi itu Bu Kepala. Evaluasi penting sekali untuk menentukan capaian pembelajaran anak, karena melalui evaluasi kita bisa mengobservasi, oh anak tersebut ketika baru datang ke sekolah lalu melakukan pembelajaran bermain, kita mengetahui perkembangan anak tersebut sehingga kita pun bisa melaporkan kepada orang tua. Jadi komunikasi kepada orang tua juga akan lancar ketika kita semua punya datanya. Jadi kita melaporkan by data, bukan mengada-ada. Betul. Nah, holistik integratif di dalam penilaian. Nggih. Terus kemudian untuk rapor pendidikan apakah sudah diunduh? Sudah. Penjenengan sudah membandingkan antara dulu dan sekarang. Sudah itu. Iya. Apa kelebihan, apa kekurangannya? Alhamdulillah banyak yang naik. Gitu. Banyak yang naik Ibu, tapi juga ada beberapa poin yang menurun di pembelajaran terdiferensiasi. Memang untuk yang poin ini kami mengakui masih perlu ditingkatkan Ibu untuk kemampuan kami memahami pembelajaran terdiferensiasi. Iya. Seperti itu, makanya nanti kita butuh sekali untuk pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas di bagian ini. Iya, betul. Semangat ya nanti untuk selalu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar disukai masyarakat. Nah, dulu apakah sudah pernah dievaluasi Bu Kepala? Namanya apa itu? Supervisi, ya. Sudah pernah disupervisi, berapa kali disupervisi Bu Kepala? 1 semester 1 kali, ya. Itu memakai alat itu ya, memakai alat ukur untuk mengobservasi guru. Iya, instrumen itu. Terus penjenengan ada kata-kata kalimat dari Bu Kepala gimana? Untuk hasil akhir. Nah, wejangan nih, wejangan terakhir dari Bu Kepala gimana? Ya udah, ya nanti untuk yang lain mungkin untuk supervisi Kepala bagaimana? Supervisi saya menggunakan instrumen, jadi lebih terukur ya, saya menggunakan instrumen. Saya lakukan setiap 1 meter 1 kali, itu saya gunakan agar saya lebih mengetahui kekurangan guru saya terletak di mana. Itu makanya tadi juga tertuang di rapor pendidikan, ternyata pembelajaran terdiferensiasinya kurang, berarti kedepannya akan ditingkatkan lagi kompetensi di bagian guru dan juga nanti untuk murid biar berhasil sampai kesempatan. Mungkin hanya itu saja ya. Terima kasih sekali wawancara untuk hari ini. Sukses ke depan, lanjutkan administrasi dan juga apa yang dengan kita terima tadi, terus semangat. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.